Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak Isa Ansori, anak-anakku se-Indonesia yang soleh dan soleha. Apa kabar pada hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sehat walafiat. Bagi anak-anakku di seluruh Indonesia yang soleh dan soleha, bagi yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe dahulu. Lalu silahkan tulis komentar kalian di bawah video berikut dengan menulis nama, kelas, dan asal sekolah kalian. Kita pagi ini akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 semester 1. Sebelum mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Materi pada hari ini yaitu indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bisa disebut Asmaul Husna. Yang A, Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik. 1. As-Somad. As-Somad artinya maha dibutuhkan atau bisa disebut tempat meminta. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan tempat manusia bersandar. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga merupakan tempat bergantung semua makhluk. Kita sebagai umat yang soleh dan soleha harus mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan tempat bergantung dari segala hal. Sebagai contoh, anak-anak, pernahkah kamu melihat kumpulan semut yang menggotong makanan bersama-sama? Kita jangan kalah dengan semut. Kawanan semut sangat peduli terhadap beban kawannya. Bahkan ketika bertemu dengan bersamanya, semut selalu menyapa. Perilaku semut ini dapat kita ambil pelajaran betapa indahnya kita bertemu dengan kawan saling menyapa dan membantu. Yang kedua yaitu Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya maha kuasa atau maha menentukan. Alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti gunung-gunung yang berdiri tegak, sungai-sungai yang panjang berliku, tanaman, binatang yang ada di darat dan di laut beraneka rupa. Oleh sebab itu, kita harus mensyukuri segala kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Yang ketiga yaitu Al-Muqtadim. Arti Al-Muqtadim adalah maha mendahulukan. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Nah, anak-anak, tentu kamu sudah tahu kursi atau meja yang ada di rumah atau di sekolah. Kursi dan meja dibuat oleh tukang kayu. Siapakah yang lebih dahulu ada? Tukang kayu atau kursi dan meja itu? Tentu saja tukang kayu lebih dulu ada daripada kursi dan meja. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dahulu ada daripada makhluk ciptaannya. Yang keempat adalah Al-Baqi. Al-Baqi artinya yang maha kekal.
Ada peristiwa gunung-gunung api meletus, banjir bandang, dan kebakaran yang merusak lingkungan. Hal itu menandakan segala sesuatu di atas bumi ini tidak kekal atau rusak. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kekal. Manusia juga tidak kekal. Lihat saja proses manusia dari lahir sampai meninggal. Nah, anak-anak, apakah kamu sudah memahami makna nama-nama indah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bisa disebut Asmaul Husna, yaitu As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi? Jika sudah memahaminya, marilah kita tunjukkan perilaku baik yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sifat-sifatnya dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya B. Perilaku yang baik. Mengubah perilaku menjadi lebih baik memang tidak mudah. Perlu kejujuran, usaha sungguh-sungguh, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Berikut Bapak Isa Ansori akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengakui sifat-sifat dalam Asmaul Husna. 1. Mengakui sifat As-Somad. Ayo anak-anak, kita dapat menerapkan pengakuan atas sifat As-Somad sebagai berikut. Antara lain, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik. Juga berusaha menjadi orang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Juga berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun. Yang kedua, mengakui sifat Al-Muqtadir. Anak-anak, pernahkah kamu merenungkan tentang bentuk tubuh kita? Kita bernafas dan sangat membutuhkan udara. Andai kata kamu tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala udara untuk bernapas, tentunya kamu akan sesak napas seperti ikan yang diletakkan di atas tanah dan tidak diberi air. Juga gunung-gunung api meletus mengeluarkan material yang banyak sehingga merusak rumah di sekitarnya, bahkan bisa menelan korban jiwa, dan masih banyak lagi bencana alam yang menelan korban. Semua peristiwa tersebut terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah untuk menciptakan dan juga untuk menghancurkannya. Oleh sebab itu, marilah kita terapkan sifat Al-Muqtadir dalam hal berikut. Menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat berlindung. Juga berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan, karena kita tidak tahu kapan bencana datang. Yang ketiga, yaitu mengakui sifat Al-Muqtaddim. Anak-anak, marilah kita mengakui sifat Al-Muqtaddim dalam hal berikut ini. Mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan, dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Juga jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar, dan juga mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Yang keempat, yaitu mengakui sifat Al-Baqi. Anak-anak, pernahkah kamu membaca kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mencari Tuhannya? Nabi Ibrahim alaihissalam pernah menganggap bulan sangat kekal
dapat menyinari kegelapan malam. Tetapi ketika siang tiba, sinar bulan lenyap. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menganggap matahari sangat kekal dengan sinarnya yang panas, tetapi ketika malam tiba, sinar yang menyengat lenyap, maka bulan dan matahari tak pantas untuk disembah. Demikianlah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam menuju pengakuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kekal. Demikian tadi merupakan perilaku yang baik, mengakui sifat nama-nama Allah yang baik. Berikutnya yang C, manusia tidak kekal. Anak-anak, ketahuilah bahwasanya masa kanak-kanak tidak kekal. Suatu saat nanti kita mesti menjadi dewasa. Setelah kita menjadi dewasa, lambat laun kita menjadi tua. Dan suatu saat nanti kita juga akan meninggal. Begitu juga dengan waktu. Waktu yang ada akan cepat berlalu dengan peredaran bulan dan matahari. Demikian tadi materi tentang indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau disebut dengan Asmaul Husna. Sekarang aktivitas individu. Untuk mengasah kreativitas belajar dan cara berpikir kamu secara logis, penuh percaya diri, maka kerjakan tugas berikut ini secara individu dengan jujur atas usaha kamu sendiri. 1. Sebutkan 4 nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita bahas tadi beserta artinya. 2. Apa yang dapat kita petik dari asma Allah As-Somad? 3. Apa yang dapat kita petik dari asma Allah Al-Baqi? Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat belajar meskipun di rumah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.